Saya terangkan sedikit pada kalian. Surat Al-An'am ayat 101 ini menyebutkan Allah lah pembuat bid'ah yang terbesar di alam semesta ini. Bukan manusia yang pembuat bid'ah. Allah. Kenapa? Karena bid'ah itu terbagi-bagi. Ada bid'ah yang jelek, ada bid'ah yang baik. Bid'ah yang baik dicontohkan oleh Allah. Badi'us samawati wal ardh. Allah lah membuat bid'ah untuk langit dan bumi. Lalu dalam tafsir At-Tabari dinyatakan, kenapa disebut Tuhan itu membuat bid'ah dengan sifatnya Al-Badi'? Al-Badi itu adalah nama sifat Allah yang ke-95. Al-Badi'ul Baqi. Terus ujungnya As-Sabur. Jadi Al-Badi itu sifat Allah yang maha pembuat bid'ah. Boleh Allah berbuat bid'ah? Bisa. Yang tak boleh berbuat bid'ah itu siapa? Manusia. Itu pun kalau bid'ah dolalah. Kalau bid'ah hasanah boleh. Apa itu bid'ah hasanah? Membukukan Al-Quran. Kita sholat pakai sajadah. Itu bid'ah. Nabi tidak pernah pakai sajadah. Hanya di lantai saja langsung. Dan Nabi baca Al-Quran tidak pernah pakai mushaf. Baca gini nggak ada. Dia hafal langsung. Nah, jadi itu namanya bid'ah yang baik hasanah. Termasuk khutbah Jumat memakai bahasa Indonesia. Pernah Nabi mencontohkan khutbah pakai bahasa Indonesia? Enggak, itu kan ibadah tuh. Ibadah kan tak boleh keluar dari tuntunan Nabi. Ini kok orang Inggris pakai bahasa Inggris, orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Bid'ah iya, tapi yang bagian hasanahnya. Lalu pertanyaan, yang mana yang bid'ah yang dolalah tuh? Yang bid'ah dolalah itu adalah yang nabi-nabi palsu itu. Ada namanya Ahmad Musaddiq, ada namanya Lia Eden, ada namanya macam-macam. Itu iya tuh, bid'ah dolalah tuh. Sesat harus dihukum itu. Masuk penjara dia kan? Masuk penjara dia. Itu yang bid'ah dolalah. Tapi kalau baca Yasin, kan semua selalu baca Yasin. Cuma kalau kita sempat mengumpulnya sekali seminggu, ada yang malam Jumat, malam Sabtu, terserahlah. Ini dikatakan pula, siapa mau baca Yasin lebih besar dosanya daripada berzina dengan ibu kandung. Ya Allah, menggelegak otak Ustaz mendengarnya. Iya, orang beribadah. Ya karena tidak dicontohkan oleh Nabi setiap malam Jumat. La ilaha illallah, ibadah itu terbagi dua, teman, konco. Terbagi dua, bangsat. Bangsat itu barangkali sesat. Jangan salah arti pula. Ya bangsat gitu. Bangsat itu barangkali sesat. Jadi ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Baca Yasin, baca Al-Kahfi segala macam itu ibadah umum. Boleh membacanya dekat tiang, boleh membacanya di kamar, boleh membacanya sambil berbaring. Itu ibadah umum. Boleh menurut kita saja. Tapi kalau ibadah khusus seperti sholat subuh, jangan dibuat 3 rakaat. Walaupun baik. Tetap bid'ah dia. Kan baik itu sholat memuji Allah, tambahlah jadi 3 rakaat. Nggak boleh, haram dia. Kenapa? Karena ibadah khusus. Dalam ilmu fikih disebut ibadah mahdoh. Kalau membaca Yasin peringatan Maulid Isra Mi'raj, itu namanya ibadah ghairum mahdoh, yang tidak khusus. Jadi ibadah khusus jangan ditambah, jangan dikurangi. Mentang-mentang sikit sholat subuh hanya 2 rakaat, nggak puas. Ditambahlah 2 rakaat lagi, nggak boleh. Kalau mau nambah 2 rakaat lagi enggak. Tunggu nanti sholat duha. Iya kan? Masih ada juga subuhnya sedikit atau syuruk. Jangan yang sholat subuhnya ditambah, karena itu merupakan mahdoh khusus. Nah, kebanyakan orang-orang bangsat tadi itu barangkali sesat. Dia tak bisa membedakan antara ibadah mahdoh dengan ghairu mahdoh. Jadi kalau ada orang nyala, tanya, apa bedanya ibadah mahdoh dengan ghairu mahdoh?
Nanti dia akan tercengang itu. Kenapa? Karena biasanya orang yang mudah menyalahkan seperti itu, biasanya dia tidak belajar fikih. Itu awalnya bukan dari dasar pesantren. Dia tidak tahu tuh tentang nahwu Arab, pelajaran bahasa Arab, pembagian bahasa Arab. Tidak tahu dia. Fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna fa'alta fa'altu ma fa'altu fa'alti fa'altu ma fa'altunna fa'altu fa'alna. Tidak tahu dia tuh. Daraba darabu darabat darabata darabna darabta darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtunna. Enggak tahu dia. Hanya main potong atas. Tamat SD dia masuk SMP, tamat SMP masuk SMA. Lalu kuliah ke Arab atau ke Mesir. Potong atas, rajin dia mendengarkan syekh itu membaca itu. Enggak pernah dia diuji. Berapa bagian dapat dia? Enggak pernah kemampuannya menulis diuji. Tidak pernah kemampuan dia membaca diuji, hanya mendengar saja. Pulang ke Indonesia, wah itu haram, ini bid'ah, ini segala macam. Ditanyakan kepada dia, coba baca satu ayat. Suruh baca ayat. Sekarang saya tanya, ayat yang Anda baca itu mutlak apa muqayyad? Nah, kalau dia nak belajar usul fikih, nggak bisa jawab itu. Baca ayat, ya. Itu yang Anda baca itu, ayat itu mutlak apa muqayyad? Ayatnya muhkamat atau mutasyabihat? Enggak bisa dia. Kenapa? Sudah berapa kali Ustaz uji itu dia enggak tahu membedakan antara muhkamat dan mutasyabihat. Tidak tahu membedakan antara mutlak dan muqayyad. Nah, mau fatwa pula dia orang seperti itu. Enggak ngerti. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya salah. Betul orang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu bangsat. Bangsat barangkali sesat. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu ayatnya mengatakan bukan kembali kepada Quran dan Sunnah. Coba baca ayat. Ati'ullah, itu kembali kepada Allah. Ati'ur Rasul, itu Sunnah. Ulil amri minkum, ulama. Jadi yang betulnya kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, dan kembali kepada ulama. Kenapa? Ulama inilah yang meneliti ayat-ayat muhkamat dengan mutasyabihat. Ulama inilah meneliti mana hadis yang sahih, mana yang hadis hasan, mana yang dhaif, mana yang maudhu. Ulama. Nah, jadi orang kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Bangsat, bilang bangsat itu barangkali sesat. Kenapa? Bertentangan dengan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Apa katanya? Jika fa'in tanaza'tum fi syai'in faraddu ilallahi wa rasuli. Kalau kamu beda pendapat, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Nah, padahal maksudnya kembali kepada Allah, kembali kepada orang yang mengerti Al-Quran, kembali kepada orang yang mengerti hadis dengan Rasul. Kemudian harus memakai ulil amri minkum berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 21 menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu harus bertanya kepada ulama jika kamu tidak tahu. Ahla zikri itu maksudnya ulama, bukan ahli zikir la ilaha illallah. Itu ahli zikir itu. Artinya berilmu tentang Al-Quran. Karena nama Al-Quran salah satunya az-zikir. Az-zikra. Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya, kata Allah. Bisa dipahami? Apa artinya bangsat tadi? Barangkali? Barangkali sesat. Enggak pula kita tuduh langsung sesat, enggak. Barangkali, mana tahu tersesat. Mudah-mudahan tidak tersesat.